Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini Allah catat sebagai pahala yang besar dan menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita, nantinya bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Qari'ah. Insyaallah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Untuk yang pegang mushaf silakan dibuka surah Al-Adiyat. Silakan ditampilkan surah Al-Adiyat. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas tafsir dari surah Al-Adiyat, kita baca terlebih dahulu. Kita hendak mengambil yaitu pahala atau meraih pahala dari bacaan kita. Mudah-mudahan bacaan kita nantinya bermanfaat untuk kita dan kita mendapatkan pahala yang besar serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya talqin, panjenengan ikuti.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan panjenengan semua dan kita semua mendapatkan pahala yang banyak dari bacaan kita. Barakallahu fikum. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha. Dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi atau subuh. Fa atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasaqna bihi jam'a. Lalu kuda tersebut menyerang ke tengah-tengah musuh. Innal insana lirabbihi lakanud.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, benar-benar sangat ingkar atau tidak bersyukur terhadap Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya ia benar-benar menyaksikan sendiri terhadap perbuatannya itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta, benar-benar sangat mencintai hartanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila dibangkitkan dari kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa-apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti, maha mengetahui terhadap mereka. Barakallahu fikum. Surah Al-Adiyat ini adalah surah ke-100 dari urutan surah yang ada di dalam Al-Quran. Terdiri dari 11 ayat. Dan pembahasan utama dari surah ini adalah kondisi orang yang mencintai hartanya namun tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menjadikannya kikir, bakhil atau pelit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Adiyat ini diambil dari ayat pertama dari surah ini, wal adiyati, demi al-adiyat dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Ada kata al-adiyat, yaitu kuda perang yang berlari kencang, sehingga surah ini dinamakan dengan surah al-adiyat. Dan dia termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah, meskipun ada khilaf ulama tafsir, ada yang mengatakan surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, dan ada juga yang mengatakan surah ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah, yang beralasan bahwasannya surah ini tergolong surah Makkiyah, beralasan bahwasannya surah ini isinya banyak mengingatkan tentang hari akhir, mengingatkan tentang apa yang akan terjadi pada hari pembalasan. Dan ini merupakan ciri khas dari surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Adapun ulama yang menggolongkan surah ini termasuk golongan surah Madaniyah, beralasan dengan bahwasannya isi dari surah ini ada penjelasan tentang kuda perang. Sedangkan peperangan itu terjadi ketika fase Madaniyah, fase ketika Nabi SAW di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada peperangan, di Madinah baru ada peperangan, dan peperangan pertama adalah peperangan Badar. Barakallahu fikum. Intinya surah ini masih khilaf ulama, namun banyak yang menguatkan ini tergolong yaitu surah Makkiyah. Barakallahu fikum.
Kita langsung saja baca tafsirnya, silakan dibantu. وأقسم تعالى بها في الحال الذي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عضوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نصر في صدرها عند اشتداد العدو. Baik, barakallahu fiik. Ayat yang pertama. Baik, ayat yang pertama wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khair. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan al khair, yaitu kuda. Lima fiha min ayatihil bahirati wa ni'amihi al-zahirati ma huwa ma'lumun lil khalqi. Karena pada kuda itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang jelas lagi nyata, dan merupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang jelas lagi nyata. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, dan ini maklum, banyak diketahui oleh makhluk, ya, makhluk banyak mengetahui akan manfaat besar dari yang namanya kuda, apalagi pada masa itu, yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendaraan yang menjadi kendaraan utama atau favorit adalah kendaraan kuda, ya, kendaraan kuda. Allah bersumpah dengan al-khair, yaitu kuda, karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan manfaatnya sama-sama diketahui oleh makhluk atau manusia salah satunya. Wa aqsama ta'ala biha fil halil lati la yusyarikuha fihi ghairuha min adwa'il hayawanati. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, yaitu bersumpah dengan al-khair, yaitu kuda perang, yang mana la yusyarikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat, yang mana tidak bisa menyerupainya atau tidak ada yang bisa melakukan seperti kuda dari hewan-hewan yang lainnya. Tidak ada saat itu, ya, bahkan mungkin sampai saat ini binatang yang memiliki keutamaan seperti kuda tidak ada yang menyamai dari binatang-binatang kendaraan, binatang-binatang yang sifatnya menjadi tunggangan. Tidak ada yang dapat melakukan seperti kuda tersebut. Kuda itu bisa, ya, digunakan untuk safar dan juga bisa digunakan untuk berperang, dan juga punya keutamaan, ya, cepat di dalam berlari, ya, dan seterusnya, kuat dibandingkan binatang tunggangan yang lainnya. Allah bersumpah dengannya karena memang pada binatang kuda itu ada suatu kekhususan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang selainnya. Faqal, maka Allah berfirman, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Jazakallah. Ai maksudnya al-adiyati adwan balighan qawiyan, yaitu kuda perang yang berlari kencang, yang
larinya itu balighan qawiyan, sangat kencang, puncak kekencangannya sangat cepat, qawiyan lagi kuat. Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari sangat kencang, lagi kuat. Yasduru anhu dhabha, sampai dari dadanya kuda itu keluar suara terengah-engah, ya. Sampai dari kuda itu, dari dadanya itu keluar suara terengah-engah, dengan yaitu otomatis, karena lari yang sangat kencang, lari yang sangat cepat, lari yang sangat kuat, sampai dobhan, keluar suara terengah-engah. Wa huwa sautu nafsiha fi sadriha, dan itu merupakan suara otomatis dari dirinya, dari diri kuda tersebut. Jadi itu bukan dibuat-buat, suaranya itu bukan suara yang dibuat, yang disengaja dikeluarkan oleh kuda, tapi karena saking kencengnya larinya, itu otomatis keluar dari dirinya itu suara ad-dhabh indashtidadi adwiha, karena saking saking kencangnya yaitu larinya, ya, saking kencangnya larinya. Barakallahu fikum. Selanjutnya ayat yang kedua. Baik. Ayat yang kedua, coba itu melompat itu kan. Fal muriyati. Nah, فالموريات بحوافرهن ما يطعن عليه من الأحجار والكد أي تقدم النار من صلاة حوافرهن وقوتهن إذا أدونا. baik, cukup. فالموريات على الأحجار سبحان أي وهذا أمر أغلبين. Baik, cukup. Baik. Ayat 2 dan 3 ya. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal muriyat, adapun al muriyat bihawafirihinna, yaitu kuda yang memercikkan api bihawafirihinna, yaitu dengan kuku-kukunya, kuku kuda tersebut. Ma yat'anu alaihi minal ahjar, yang menginjak kepada batu-batu. Ya. Kalau jenengan pengen bukti ya silakan lihat kuda kalau lagi lari dan berbenturan dengan batu. Ya. Itu ada percikan api karena benturan antara kuku kuda tersebut dengan batu. Qadhan ay tanqadihu an-naru min salabati hawafirihinna wa quwwatihinna idza adawna. Dan yang dimaksud dengan qadhan ay tanqadih, menyala, an-nar yaitu api, min salabati hawafirihinna, dari yaitu kerasnya kukunya itu, saking kerasnya kuku kuda tersebut. Wa quwwatihinna, dan kuatnya kuku kuda tersebut. Idza adauna, apabila berlari. Ya. Jadi iwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan itu. Allah bersumpah dengan itu. Allah bersumpah dengan al-muriyati qadha, yaitu kuda yang memercikkan dari kakinya itu, dari kuku kakinya itu api. Lalu selanjutnya ayat yang ketiga, fal mughirati, kuda yang menerjang, ya, alal a'da,
atas musuh-musuh subhan pada waktu subuh atau pada waktu pagi hari. Wa hadza amrun aghlabiyyun annal gharata takunu sabahan. Dan ini biasa terjadi dan sering terjadi bahwasanya penyerangan itu sering terjadi pada waktu subuh. Dan ini sering dilakukan oleh kaum muslimin. Yang sering melakukan penyerangan waktu subuh ini adalah kaum muslimin. Karena kaum muslimin waktu subuh dia sudah bangun. Berbeda dengan orang kafir yang malamnya berpesta dan pagi harinya tertidur. Banyak kemenangan-kemenangan peperangan kaum muslimin itu karena peperangannya itu dilakukan ketika subuh hari, ketika musuh sedang pulas tidur dan karena malam harinya bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kaum muslimin malam harinya tahajud, salat malam, dan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subuh harinya salat subuh dan dilanjutkan dengan penyerangan. Sehingga banyak kemenangan-kemenangan ada pada kaum muslimin. Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang menyerang ke tengah-tengah, yaitu musuh pada waktu subuh atau pagi hari. Selanjutnya, cukup dulu. Ayat yang keempat dan yang kelima, yakni fa'atharna bihi naq'a, lalu menerbangkan ya dengan larinya kuda tersebut ya, menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu ya kuda tersebut menyerbu kepada sekumpulan musuh. Fa'atharna bihi ay bi'adwihinna wa gharatihinna, yaitu kuda tersebut menerbangkan debu-debu dengan sebab larinya itu, dengan sebab larinya yang kencang tersebut. Naqan, yaitu debu, ay hubaran, yaitu semacam pasir. Fawasatna bihi, lalu kuda tersebut menuju ke tengah-tengah. Ai birakibihinna, yaitu dengan penunggangnya kuda tersebut. Jam'an, pada sekumpulan musuh. Ai tawassatna bihi jumu'al a'da, kuda tersebut mampu masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Alladzina aghara alaihim, yang mana mereka ya menyerang terhadap ya mereka, yaitu kaum muslimin menyerang terhadap orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah kumpulan musuh tersebut. Iwatali marahimani wa rahimakumullah. Dan ini bisa dilakukan oleh kuda saja, tidak bisa dilakukan oleh binatang yang lainnya. Biasanya yang menyerbu ke depan, ke tengah-tengah musuh, itu adalah kuda. Ya, itu adalah kuda yang bisa menerobos, yang bisa masuk dan maju ke tengah-tengah musuh. Itu biasanya dilakukan oleh binatang kuda. Barakallahu fikum. Allah bersumpah dengan itu semua. Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang. Allah bersumpah dengan ya kuda perang tersebut yang memercikkan bunga api. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang yang menyerang secara tiba-tiba ke tengah-tengah musuh, lalu menerbangkan debu-debu dan
Allah bersumpah dengan kuda perang yang masuk ke tengah-tengah sekumpulan musuh. Allah bersumpah dengan itu semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama tafsir ada yang mengambil yaitu faidah atau hikmah. Mengapa Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang tersebut? Ya. Ada yang mengambil hikmah seperti ini, bahwasannya kuda perang itu, kalau kita perhatikan kuda, ya, kuda pada umumnya yang dimiliki oleh tuannya, dimiliki oleh pemiliknya, maka kuda tersebut diberi makan, dirawat, dan kuda tersebut menurut kepada tuannya, pemiliknya. Kuda itu kalau diberi makan dan dirawat, maka kuda tersebut akan nurut, patuh terhadap tuannya. Sampai diajak perang pun kuda itu tidak mikir. Asal yang menyuruhnya, yang menungganginya adalah tuannya. Itu kuda. Itu apa? Kuda. Jadi kuda itu kalau dikasih makan, dirawat, dijaga, maka kuda itu nurut. Sampai pun disuruh perang, itu tidak pernah nolak. Pernah ada kuda nolak? Tidak ada ya. Itu kuda. Manusia diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak dan melimpah, makanan, pakaian, tempat tinggal dan segalanya. Tapi banyak manusia itu tidak mau nurut sama Allah. Makanya nanti ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Nanti kita bandingkan segi ketaatan kita, segi kepatuhan kita, segi kenurutan kita kepada Allah. Lebih nurut mana kita dengan kuda? Begitu. Makanya nanti pembahasan setelah ini muqsam alaihnya, isi sumpahnya itu bercerita tentang sifat kikirnya manusia dan sifat ingkarnya manusia terhadap nikmatnya Allah. Ya. Makanya Allah bersumpah dengan kuda itu, kuda yang sangat kencang, ditunggangi oleh penunggangnya itu berlari saja tanpa dia protes terhadap pemiliknya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya isi sumpah dari surat ini apa? Assalamualaikum. Wal muqsam alaihi qawluhu inna insana rabbihi lakanur ay liman amanu bil kalimati alaihi rabbihi wa qati'atul insani wa jannatihi anna nafsahu atasmahu bima alaihi min al-huquqi wa taqdiha kama kana muwaffiqatan bal tabi'atu al-kasabu wal manhu lima alaihi min al-huquqi al-maliyati wal badaniyati illa man hadahu Allahu wa kharaja an hadha wasfi ila wasfi samani bi adad al-huquqi. Baik. Cukup ayat yang ke-6 dulu. Innal insana li rabbih lakanut. Ini isi sumpahnya. Setelah Allah bersumpah dengan 5 ayat tadi, maka isi sumpahnya. Jadi intinya itu diisi sumpahnya, bukan sumpahnya. Sumpahnya itu hanya sebagai penguat. Yang menjadi isi sumpahnya ini adalah yang menjadi pelajaran untuk kita. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat ingkar, tidak mau bersyukur. Ya. Wal muqsamu alai, dan isi sumpahnya adalah firman Allah, innal insana li rabbih lakanud, ay lamanu'un lil khair. Ya. Manusia itu ingkar terhadap kebaikan, alladzi alaihi li rabbih, sehingga dia terhalang ya dari kebaikan terhadap Tuhannya. Fatabi'atul insani wajibillatuhu anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal huquqi
fatu'addiyaha kamilatan muwaffiratan. Dan tabiatnya manusia serta kebiasaan manusia itu bahwasanya dirinya itu tidak memberikan hak-haknya, tidak memberikan hak-haknya Allah, yaitu tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah secara kamilatan muwaffiratan, secara sempurna. Tidak, itu tabiatnya manusia. Bal tabi'atuha al-kasal. Bahkan tabiat aslinya manusia itu adalah al-kasal, malas, wal man'u, dan enggan, lima alaihi minal hukuki al-maliyati wal badaniyah, yaitu enggan untuk menunaikan hak-hak berupa harta dan badan. Ibadah harta, yaitu menginfakkan, bersedekah, menunaikan zakat, membela agama Allah dengan harta. Wal badaniyah, dan juga badan, beribadah badaniyah. Ini sifat manusia enggan dan malas. Illa man hadahullah, kecuali yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa kharaja an hadzal wasfi ila wasfis samah bi ada'il hukuk. Dan orang yang keluar dari sifat ini dan menuju kepada sifat menunaikan hak-haknya Allah, baru dia selamat, ya, baru dia selamat, ya. Dan ini jarang, ya. Kebanyakan tabiatnya manusia itu enggan, malas, ya, enggan menunaikan haknya Allah, baik itu yang sifatnya maliyah maupun badaniyah. Itu sifat tabiat, ya, manusia. Di dalam tafsir yang lain, kanud atau lakanud itu dimaknai atau ditafsirkan kufur atau ingkar, menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Itu lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya lakanud. Kanud ini memiliki banyak tafsir. Di antaranya juga al-kanud adalah melarang kebaikan dan kebenaran dan tukang mencela Tuhannya, ya, suka mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga makna al-kanud sebagaimana yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan al-kanud adalah satu sikap, yaitu orang yang satu sikap buruk saja telah menjadikannya lupa banyak kebaikan. Ini kanud. Sementara syakur ini kebalikannya dari kanud. Syakur itu adalah yang satu kebaikan saja membuatnya lupa dengan banyaknya keburukan. Orang yang suka lupa terhadap kebaikan seseorang, terutama kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya gara-gara satu keburukan saja, ini kanud. Sebaliknya, orang yang dia itu mudah melupakan keburukan seseorang karena satu kebaikan seseorang, itu namanya syakur, yaitu kepada Allah syakur. Kebaikannya Allah satu saja, dia sudah membuatnya bersyukur kepada Allah, apalagi banyak. Ini orang yang syakur. Syakur ini kebalikannya kanud. Kanud ini kebalikannya syakur. Ini kata Fudail bin Iyad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, هو لربه كنور لأن الله
Allah alaihi syahid. Baik, cukup. Wa innahu ala dzalika la syahid, dan sesungguhnya ia atas hal tersebut benar-benar menyaksikan. Ai maksudnya innal insana, sesungguhnya manusia, ala ma yu'rafu min nafsihi minal man'i wal kanadi la syahidun bidzalika. Bahwasannya manusia atas apa yang diketahui dari dirinya sendiri itu berupa keengganan, keingkarannya, itu menyaksikan dirinya sendiri. Tidak dipungkiri bahwasanya dirinya memang suka mengingkari dan enggan, ya, la yajhaduhu wa la yunkiruhu, tidak bisa dibantah olehnya dan tidak diingkarinya. Manusia itu menyaksikan dan mengakui sendiri bahwasanya dirinya itu memang yaitu enggan dan ingkar. Adzan ya? Adzan. Tidak apa-apa diadzani dulu. Baik, barakallahu fikum. Saya lanjutkan sebentar ya tafsirnya. Saya selesaikan supaya tidak putus di tengah ya. Jadi tafsiran yang pertama dari wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya ia atas hal yang demikian itu benar-benar menyaksikan. Ini tafsiran yang pertama. Hu di situ adalah dia, maksudnya manusia. Manusia itu sendiri menyaksikan dan mengakui dirinya sendiri memang enggan lagi ingkar. Ini tafsiran yang pertama. Wa yuhtamalu anna dhamira a'idun ila Allah taala, dan mungkin juga bahwasanya dhamir hu itu, dhamir dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai innal 'abda li rabbih lakanudun wallahu syahidun ala dzalik. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar dan tidak mau bersyukur, sedangkan Allah menyaksikan terhadap perbuatannya manusia tersebut. Fa fihil wa'idu wat tahdidu liman huwa li rabbih kanudun bi annallaha alaihi syahid. Dan ini merupakan ancaman bagi orang yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Pasti mengetahuinya, mengetahui keingkaran manusia tersebut. Di ayat yang ke-8 belum dibaca, sudah tadi. Saya yang baca ya, biar cepat selesai. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ai al-insana, maksudnya manusia, li hubbil khairi, yaitu mencintai al-khair. Al-khair di situ ai al-mal, yaitu harta, yaitu mencintai harta. Barakallahu fikum. Pada poin ini, kenapa harta itu disebut dengan al-khair, yaitu kebaikan. Al-khair itu secara bahasa artinya kebaikan. Kenapa li hubbil khair itu dimaknai atau diartikan mencintai harta, padahal al-khair itu kan kebaikan. Kata para ulama, yaitu kata Ibnu Zaid, fasammahu Allahu khairan li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya wa asa an yakuna khabithan, di dalam tafsir At-Tabari. Manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menamakan harta itu dengan kebaikan karena manusia banyak menyebutkan bahwasannya harta itu adalah kebaikan dan menganggap kebaikan itu ada pada harta. Wa asa an yakuna khabithan, dan bisa jadi padahal yaitu harta tersebut ada banyak keburukan di dalamnya. Ya, makanya banyak orang menghormati orang yang punya banyak harta, karena barometer kehormatan kebaikan itu dari hartanya, itu manusia. Makanya sering di dalam Al-Quran itu harta itu disebut dengan al-khair, banyak, bukan hanya di satu ayat, dua ayat, banyak ayat. Contohnya wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika manusia itu mendapatkan yaitu harta, mereka kikir ya. Dan banyak ayat lain. Al-khair itu di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah harta. Manusia itu terhadap kecintaannya terhadap harta la syadid, sangat, benar-benar sangat. Ai kathirul hubbi lil mal,
sangat cinta sekali terhadap harta. Wa hubbuhu lidzalika huwa alladzi aujaba lahu tarkal huquqi alwajibati alaihi. Dan kecintaannya terhadap harta tersebut yang menyebabkannya yaitu tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Qaddama syahwata nafsihi ala ridho rabbih. Dia mendahulukan syahwatnya daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza li annahu qasara nadrahu ala hadhihi dar. Dan ini karena pendeknya pandangannya terhadap dunia ini, yaitu dia tidak mengetahui hakikat sebenarnya dunia ini. Wa ghafala 'anil akhirah, dan dia lalai dari akhirat. Dan ayat yang ke-9 dan ke-10, wa lihadza qala hatsan lahu ala khaufi yaumil wa'id. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya takut manusia itu pada hari yang dijanjikan. Afala ya'lamu, akankah atau maka apakah dia tidak mengetahui, ai hal la ya'lamu hadzal mughtar, tidakkah orang yang terpedaya tersebut mengetahui, tidakkah orang yang mughtar itu orang yang terpedaya, tidakkah orang yang terpedaya, maksudnya manusia itu, tidakkah manusia itu mengetahui idza bu'thira ma fil kubur, yaitu ketika dibangkitkan dari kubur, ay akhrajallahu al amwat min kuburihim lihasyrihim wa nusyurihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang mati dari kuburan-kuburan mereka, lihasyrihim, untuk dikumpulkan, wa nusyurihim, dan nanti akan yaitu dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ditampakkan dari dada-dada. Ai dhahara wa bana ma fiha wa mastatara fis suduri min kama'inil khairi wasyarri, yaitu akan menjadi tampak dan jelas apa yang di dalam dada itu dari suatu yang tersembunyi, min kama'inil khairi wasyarri, dari rahasia-rahasia suatu yang baik maupun yang buruk. Dada kita seberapa banyak menyimpan rahasia-rahasia kebaikan akan ditampakkan, dan dada kita juga sebaliknya seberapa banyak kita menyimpan rahasia-rahasia keburukan akan ditampakkan. Fasara sirru alaniyatan, dan suatu yang suatu yang tersembunyi akan menjadi jelas. Wal batinu zahiran, dan suatu yang batin itu akan menjadi zahir. Wa bana ala wujuhil khalqi natijata a'malihim, dan akan menjadi jelas atas yaitu makhluk, yaitu natijata a'malihim, hasil dari perbuatan-perbuatan mereka. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha mengetahui atau maha teliti. Ay muttali'un ala a'malihim al-zahirati wal batinah, yaitu Allah maha mengetahui atas amal-amal mereka yang zahir maupun yang batin. Al-khafiyyati wal jaliyati, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Wa mujazihim 'alaiha, dan Allah akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan mereka itu. Wa khassa khubrahum bidzalika al-yauma ma'a annahu khabirun bihim kulla waqtin, li'anna al-murada bidzalika al-jaza' bil a'mali an-nashi'i an ilmillahi wa tilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, ya, mengkabarkan mereka pada hari itu. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga khabirun bihim kulla waqtin. Allah maha teliti, Allah maha mengetahui itu bukan hanya ketika di akhirat, setiap waktu juga Allah maha
mengetahui lagi maha teliti. Kenapa Allah khususkan yaitu inna rabbahum bihim yauma idzil khabir secara khusus, li'annal murada bidzalika al jaza, karena yang dimaksud dengan itu adalah al jaza bil a'mal, yaitu balasan, yaitu pembalasan terhadap perbuatan an-nasyi'i yang timbul an ilmillah, dari ilmunya Allah, wa tila'ih, dan yaitu penguasaan Allah, yaitu pengecekan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khabirun di situ maksudnya ketika terjadi pada hari kiamat adalah Allah teliti di dalam memberikan balasan, yaitu kebaikan sekecil apapun Allah teliti dan Allah berikan balasan. Begitu juga sekecil apapun keburukan Allah maha teliti dan Allah berikan balasannya. Itu ketika la khabirun itu terjadi pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang tafsir dari surah Al-Adiyat ini pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhol. Monggo, yang di belakang dulu. Di mic-nya dikasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tanyakan tentang sumpahnya Allah lebih berperang dari sangat cepat. Yang saya tanyakan apakah ada hubungannya dengan datangnya hari kiamat yang lebih cepat? Misalnya datang dengan tiba-tiba, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ada beberapa ulama yang mengatakan juga maksudnya dengan mengambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, secara zahir, secara tekstual, ya, ayat-ayat ini adalah bersumpah dengan ya kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah, ya, kuda perang yang memercikan api dari kuku kakinya, ya, yang menerbangkan debu-debu, kuda perang yang menyerbu ke tengah-tengah musuh, ya. Ini adalah secara zahir. Adapun mengapa Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang? Ya. Ini pun masih ada khilaf sebenarnya. Kalau kita tampilkan khilaf, Al-Adiyat itu sebenarnya adalah yang berlari kencang, begitu saja. Tidak disebutkan kuda secara khusus. Al-Adiyat itu yang berlari kencang, terengah-engah. Ya bisa jadi kuda, bisa jadi unta, ya. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud itu menafsirkan Al-Adiyat itu kuda, yaitu apa? Unta yang berlari kencang, terengah-engah. Kalau Syekh Sa'di ini, dan ini yang umum, adalah yang dimaksud Al-Adiyat itu adalah kuda perang, kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Dan kalau Ibnu Atiyah itu menggabungkan, ya Al-Adiyat itu ya bisa terjadi pada kuda, bisa terjadi pada onta. Jadi kalau diartikan kuda berarti kuda perang yang berlari kencang yang terengah-engah. Kalau onta berarti onta yang berlari kencang yang terengah-engah. Namun kenapa banyak yang menguatkan kuda perang? Karena ada kaitannya dengan, yaitu pada falmuriyati qadha, pada ayat yang kedua, yaitu ketika memercikan api. Sementara orang-orang yang meneliti antara kuda dan onta, itu ketika onta berlari itu tidak memercikan api, tapi apa?
menerbangkan batu-batu. Ketika melewati batu, batunya lepas kalau dilewati onta. Sedangkan kalau kuda melewati batu atau tanah yang keras itu memercikkan api. Sehingga banyak yang lebih menguatkan al-adiyat itu adalah kuda perang yang berlari kencang, termasuk Syekh Sa'di. Lalu kembali ke pertanyaan ya. Itu dohirnya seperti itu. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Anggap ini yang tafsiran yang terkuat adalah kuda perang yang berlari kencang. Mengapa Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang? Kok tidak dengan apa umpamanya kambing atau ayam apa ya? Taib. Barakallahu fikum. Ya. Di antara hikmahnya tadi sudah saya sampaikan, ya. Ya, di antara hikmahnya ada yang berusaha mengambil hikmah atau ibrah, ya, adalah bahwasanya kuda itu ketika diberi makan dan dirawat dan dijaga oleh tuannya, dia akan menurut kepada tuannya dalam hal apapun, sampai pun dia diajak perang, tidak pernah nolak kuda itu. Beda halnya dengan manusia, yang mana manusia itu sifatnya pada ayat yang kelima, 6 sampai seterusnya tadi, yaitu manusia itu sukanya kanud, yaitu ingkar, tidak mau bersyukur terhadap pemberian Allah. Padahal Allah memberikan nikmat yang banyak, Allah yang melimpahkan rezeki, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya, tapi manusia itu ingkar, masih kalah dengan kuda. Ya, masih kalah dengan kuda. Itu harus diakui. Dan hikmah seperti ini berusaha dikeluarkan oleh ulama. Ya, tidak ada masalah. Ya. Dan ini pun tidak masalah karena maknanya benar. Ya, meskipun ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Karena pertanyaan kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang, ini multi tafsir, ya. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Ketika jenengan tadi menyampaikan, mungkin ada ulama yang berpendapat atau berusaha mengambil ibrah, al-adiyat itu diibaratkan dengan hari kiamat yang datangnya sangat cepat. Bisa jadi seperti itu. Saya berikan contoh seperti pada tafsir Al-Asr, ya, kemarin itu, ya, Al-Asr. Itu ada ulama tafsir yang berusaha mengambil hikmah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Ada ulama yang berusaha mengambil ibrah, yaitu pada waktu asar tersebut matahari mulai meredup dan semakin lama semakin hilang. Itu menunjukkan bahwasanya manusia tidak selamanya kuat dan tidak selamanya hidup, pasti meninggal. Kan kita baru dengar seperti ini, kan? Kok iya benar gitu. Jadi ya direnungkan, ya memang benar. Waktu asar itu adalah waktu senja, waktu akhir dari satu hari, dan dia matahari itu akan tenggelam. Seperti itulah manusia. Itu ibarat manusia. Manusia itu ya seperti pagi hari, dia kuat, semakin kuat dan akhirnya tua dan meninggal. Ada yang mengambil ibrah ke sana. Dan ini ya tidak salah. Bukan cocok logi, bukan. Ini ulama yang mengistikhraj, mengambil faidah seperti ini. Asal ulama yang lurus yang mengatakan seperti ini, dan ketika direnungkan memang benar dan tidak menyelisihi dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak masalah. Ketika tadi dikaitkan dengan kedatangan hari kiamat yang begitu cepat, ya wallahu a'lam, ya
memang hari kiamat itu datang tiba-tiba. Ya, memang hari kiamat itu datang tiba-tiba, dan itu ya tidak bertentangan. Ya, ketika diambil ibrah seperti itu ya tidak bertentangan. Karena apa? Memang hari kiamat itu datang tiba-tiba tanpa yaitu ada manusia yang mengetahuinya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum. Mau bertanya untuk kaidah bahasa Arabnya yang dari mau kosam tadi, itu kan kalau mau kosam itu kan ayatnya kan pakai huruf fa, itu berarti fa ini tadi kembali ke mau kosam semuanya untuk ini maksudnya subhanallah itu kembali pada mau kosam ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua ini, pernah tanyakan sama Ustaz Amin Husni, kemudian beliau menyuruh anak tanyakan kepada antum atau Ustaz Zakaria. Dan sebenarnya itu pertanyaan Dani nggak dapat. Nanti saya juga limpahkan kepada Ustaz lain. Jadi Dani tanya sama anak juga bingung. Tentang apa? Tentang ini yang di juz ketiga itu kan Allah mengatakan tilka rusul. Tilka itu kan harusnya kan untuk ini manas. Sedangkan rusul itu kan jamak naksir yang akil, bukan zero akil kan. Ya untuk yang anak tahu mungkin kecuali ada satu Amin Husni juga bilang itu mungkin kecuali, terus dia bilang saya sama Ustaz Zakaria terus seperti ini. Anda baru ingat kira-kira menurut kosong tadi. Jadi akan mengkoi anak itu pertanyaan ini belum terjawab. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Yang pertama berkenaan dengan fa ya. Pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga ya. Yaitu fal muriyati, fal mughirati. Ya, karena yang sering kita dengar waw, ya, umpamanya waw wal muriyati, wal mughirati. Adapun fa bagaimana? Dia atof, ya, dia atof ke yaitu sumpah pada ayat yang pertama wal adiyati. Kemudian fal muriyati, lalu juga dengan yaitu demi kuda yang memercikkan api dari kuku kakinya. Fal mughirati, lalu begitu, lalu. Jadi kalau diartikan per lafaz ya lalu. Begitu. Dan demi itu juga boleh kalau diartikan bebas. Di terjemahan bebas itu diartikan dan, bukan lalu. Silakan dicek nanti kan. Fal muriyati qadha, padahal di situ fa, tapi diterjemahkan bebasnya dan. Padahal fa, ya tidak masalah. Karena itu atof. Atof itu berarti kembali ke sebelumnya. Jadi demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, lalu demi, begitu juga. Jadi begitu juga demi, ya, kuda yang memercikkan api dari kuku kakinya. Lalu begitu juga demi, begitu. Kalau diartikan perlafatnya, ya. Jadi itu atof. Barakallahu fiik. Terus untuk selanjutnya untuk tilkar rusul, coba ditampilkan ayatnya. Surah ya. Iya di atas ya, posisi atas. Baik, barakallahu. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang kami
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang beromong-omong langsung dengan Allah. Allah beromong-omong langsung dengannya. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebagian mereka derajat, beberapa derajat. Man kallamallah itu adalah Nabi Musa maksudnya. Kembali ke tilkar rusul. Barakallahu fikum. Ketika ada yang mempermasalahkan tilkar rusul, silakan tampilkan juga yang dzalikar rusul. Saya ulangi lagi. Ketika mempermasalahkan tilkar rusul, silakan tampilkan bandingannya atau kebalikannya. Seandainya yang benar itu adalah dzalikar rusul, maka tampilkan itu. Maka adakah kita menjumpai di ayat Al-Qur'an itu dzalikar rusul? Ada. Silakan, kalau memang ada ya kita pakai yang dzalika. Silakan ketik di pencarian dzalikar rusul. Karena rusul itu laki, itu kan, mudzakkar. Rasul itu kan laki, ya pakai dzalika. Silakan tampilkan. Ada enggak? Enggak ada. Ini menunjukkan ya ini dari Al-Qur'an. Pertama, satu ini dari Al-Qur'an. Enggak boleh memprotes Allah. Ini Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Ya. Ya kita ilmunya yang enggak nyampe gitu aja ya. Ilmunya yang enggak nyampe. Terus yang kedua, tidak ada masalah dengan tilkar rusul. Kenapa? Rusul di situ adalah utusan-utusan. Ya. Ar-rusul itu adalah utusan-utusan. Yang itu adalah jamak dari rasul. Ya. Jamak dari rasul. Lalu ketika dikaitkan dengan apa itu namanya akil ghairu akil, ya biasanya kalau tilka itu kepada jamak yang ghairu akil, gitu kan? Ya rusul itu adalah utusan-utusan secara yaitu umum, utusan-utusan yang sifatnya Allah tidak apa namanya? Tidak menyebutkan personal nabi atau nama rasul tersebut. Ya. Allah hanya menyebutkan ar-rusul, yaitu utusan-utusan. Maka utusan-utusan ini ya tidak masalah ketika diawali dengan yaitu isim isyarah tilka. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Kenapa? Karena yang disebutkan di situ adalah ar-rusul, bukan personal nabi, bukan personal rasulnya. Ya. Dan rusul, ya, rusul ini yaitu isim jamak dari rasul yang sifatnya masih umum, ya, sifatnya masih umum. Sifatnya masih umum, beda ketika memang mati ya. Baik. Beda ketika setelah tilka itu disebutkan secara personal. Umpamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Ya bukan tilka lagi. Tapi ketika rusul itu yang pertama ya dari Allah. Kita tidak boleh mempertanyakan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Itu adalah kalamullah. Dan ketika bertentangan antara kaidah bahasa Arab dengan Al-Quran, maka yang menang adalah Al-Quran, bukan kaidah bahasa Arab. Nanti kalau kita tampilkan ya banyak nanti kaidah-kaidah bahasa Arab yang
bertentangan dengan yaitu Al-Quran. Ya. Contoh, belum ya? Wal-laili idza yaghsha, belum ya? Surah Al-Lail, belum ya? Idza itu kaidah bahasa Arab, idza itu biasanya masuk ke fi'il madhi. Ya, idza qumtum, idza jaa, idza apa umpamanya idza hadara, ya, ke fi'il madhi. Tapi di Al-Qur'an terkadang masuk ke fi'il mudhari. Ini ketika saya pernah tanya ke Ustadz Husnul Yakin rahimahullah. Ya antum enggak usah membantah Al-Qur'an gitu. Jadi kebetulan pas pelajaran idza itu di apa namanya? Di kelas itu pelajaran idza itu masuk ke fi'il madhi. Terus kebetulan menghafal kok walaili idza yaghsha. Yaghsha itu fi'il mudhari. Ya beliau sama mungkin dengan saya sekarang ini bingung jawabnya. Akhirnya ya begitu jawabannya. Jangan nyalakan Al-Qur'an. Ya sekarang ini saya posisi juga ya juga kalau memang difikirkan ar-rusul itu kan laki-laki. Ya. Akil lagi. Kenapa kok dzalika? Kalau hemat saya pertama ya itu Al-Qur'an, tidak bisa disalahkan. Yang kedua, ada kemungkinan rusul itu masih sifatnya umum, tidak disebutkan personal. Terus yang ketiga tadi belum ada kita menjumpai ayat-ayat di surat lain dzalikar rusul. Ya, kalau ada dzalikar rusul maka ada dua kemungkinan, berarti bisa pakai dzalika dan bisa pakai tilka. Tapi ketika tidak ada, jangan kita, wah ini salah ini yang benar dzalikar rusul. Padahal Al-Quran tilkar rusul. Berarti ya tilkar rusul ini sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah itu adalah bahasa yang terbaik dan Al-Quran itu adalah bahasa yang terbaik. Jadi bahasa Arab yang ikut Al-Quran bukan Al-Quran yang ikut bahasa Arab. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Yang ibu-ibu mungkin di atas. Enggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah, bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kembali kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.